Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tesalonika Teresia Dwijandi Surbakti, mahasiswi Prodi Sistem Informasi Universitas Kristen Duta Wacana dengan NIM 72200380. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum untuk mata kuliah jaringan komputer, dan saya akan membahas mengenai TCP and UDP Communication. Namun, sebelum saya melakukan praktikum, saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai TCP dan UDP. Jadi apa itu TCP dan UDP? TCP dan UDP adalah protokol yang digunakan untuk mengirim data atau yang biasa dikenal sebagai paket. Paket ini dikirim melalui internet dan dikirimkan ke alamat IP. Untuk TCP sendiri merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol yang merupakan kontrol protokol paling umum yang digunakan di internet. TCP menjamin penerima akan menerima paket secara berurutan dengan menomori mereka. Paket yang dikirim dengan TCP dilacak sehingga tidak ada data yang hilang atau rusak saat transit. Sedangkan untuk UDP adalah singkatan dari User Datagram Protocol. UDP digunakan ketika kecepatan diinginkan dan koreksi kesalahan tidak diperlukan. Biasanya, UDP sering digunakan untuk siaran langsung dan game online. Selanjutnya, saya akan melakukan praktik mengenai materi tersebut. Jadi setelah tadi saya memberikan penjelasan sedikit mengenai TCP dan UDP Communication, saya pada bagian ini akan melakukan praktek masih mengenai materi tersebut. Praktek kali ini akan saya lakukan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di dalam praktek kali ini terdapat 2 part, di mana masing-masing dari setiap partnya memiliki step-step yang berbeda. Dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Dimulai dari part pertama, yaitu Generate Network Traffic in Simulation Mode and View Multiplexing. Step pertama pada part ini adalah Generate Traffic to Populate Address Resolution Protocol atau ARP tables. Pada step pertama ini, kita akan memilih multi-server pada bagian ini. Kemudian akan muncul desktop tab seperti ini. Kemudian kita pilih command prompt-nya. Kemudian kita masukkan komen yang ada di sini, yang ada pada langkah-langkah dari paket tracer-nya. Kemudian kita enter. Bagian ini digunakan untuk mengeping seluruh klien LAN. Setelah itu, kita bisa close saja window desktop ini. Kemudian kita lanjut ke step kedua, yaitu generate web pada bagian HTTP traffic. Di pertama, kita ubah dulu ke simulation mode. Jadi pada Cisco Traffic Tracer ini ada simulation mode. Kita klik saja, kemudian nanti akan muncul panel seperti ini, panel simulation mode-nya. Kemudian kita pilih HTTP client ini, dan nanti muncul pada desktop HTTP client, kita pilih yang web browser. Kemudian pada bagian URL ini, kita masukkan sesuai dengan yang ada pada langkah-langkah dari Cisco-nya.
yaitu 192.168.1.254. Kemudian kita klik Go. Dan video akan muncul pada HTTP client. Video merupakan ini, gambar yang seperti bentuk surat. Kemudian, ini jangan kita close window-nya, tapi kita minimize saja. Lanjut ke step ketiga, yaitu generate FTP traffic. Hampir sama kayak yang tadi di HTTP client. Kita klik pada bagian FTP client-nya, kemudian kita pilih command prompt. Menurut saya, kita pilih command prompt. From desktop, kemudian kita masukkan FTP 192.168.1.254. Ini lagi-lagi sesuai dengan yang ada pada step yang diberikan oleh Cisco. Kemudian kita enter. Dan di sini sudah muncul lagi videonya. Sama halnya dengan HTTP client, window desktop ini jangan kita close, namun kita minimize saja. Lanjut ke step selanjutnya, yaitu step pada generate DNS traffic. Pertama, kita klik pada DNS client, kemudian kita pilih command prompt. Kemudian kita bisa masukkan seperti yang pada tahapan yang diberikan Cisco, ns lookup spasi multi server .pt.ptu. ns lookup spasi multi server .pt.ptu. Kemudian kita enter. Pada DNS client juga sama halnya dengan FTP dan HTTP. Di DNS client juga muncul videonya pada bagian device DNS client. Selanjutnya ke tahap yang kelima, generate email traffic. Kita klik juga pada email client, kemudian kita pilih email ini, kemudian kita klik compose. Untuk kemana kita akan mengirim serta subjek dan isi emailnya, kita copy seperti yang ada pada langkah-langkah ini. Dan subjeknya adalah personalized subject line ini, dan isi email body-nya adalah ini. Setelah ini kita lakukan, kita klik send. Dan sama halnya dengan HTTP client, FTP client, DNS client, pada email client juga muncul videonya. Setelah kita melakukan tahap 2-5 tadi, pada bagian simulation panel, kita dapat melihat tipe-tipe
yang ada pada setiap device-nya. Kemudian kita lanjut ke tahap 6, yaitu verify that the traffic is generated and ready for simulation. There should be PDU entire. Jadi pada tahap ini kita lihat apakah pada setiap klien ini sudah terdapat videonya atau belum. Dapat dilihat kan kalau pada setiap device ini, pada setiap klien ini sudah memiliki masing-masing satu video. Selanjutnya kita lanjut ke langkah ke-7 atau step ke-7, yaitu examine multiplexing as traffic crosses the network. Jadi, pada langkah ini, kita akan mengetahui cara kerja dari pengiriman data dari masing-masing klien ini. Yang pertama, langkah pertama, kita harus klik capture atau forward satu kali untuk mengirimkan seluruh video ke switch. Jadi, capture atau forward merupakan simbol ini, jadi kita klik simbol ini satu kali. Kemudian tadi setelah kita mengeklik tombol capture atau forward ini satu kali, semua data akan dikirimkan ke switch. Selanjutnya, kita akan mengeklik tombol capture tadi sebanyak 6 kali, dan akan kita lihat perbedaan yang terjadi selanjutnya. Pertama, 1, 2, 3. Nah, pada bagian ini dapat dilihat jika pada bagian device HTTP client, data sudah selesai dikirimkan dan dikembalikan, sehingga ada tanda cek pada videonya. Lanjut, 4. FTP client juga sudah selesai melakukan pengiriman dan pembelian data. Nah, kita lanjut, 5. Pada bagian DNS client dan multi-server, pada bagian DNS client device sudah selesai melakukan pengiriman data. Dan yang terakhir, 6, pada bagian email juga sudah selesai melakukan pengiriman data. Dari hal ini dapat dilihat jika ada perubahan warna dari masing-masing video. Nah, hal ini terjadi karena warna menunjukkan tipe dari kemana video atau pesan ini dikirimkan. Jadi misalnya tadi dari HTTP dikirimkan ke multi-server dan dikembalikan lagi ke HTTP, itu akan menghasilkan warna ungu karena tipe HTTP memiliki video warna ungu. Sedangkan seperti email dan FTP yang memiliki tipe data TCP, ketika dikirimkan ke switch lalu ke multi-server dan dikembalikan lagi dari multi-server ke switch dan dikembalikan ke FTP client, videonya tetap berwarna hijau karena memang tipe yang mereka adalah tipe TCP yang berwarna hijau. Begitu juga dengan tadi DNS yang memiliki tipe berwarna coklat. Jadi, begitu
untuk penjelasan dari step pertama, penjelasan dari part pertama, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan untuk step kedua. Pada step kedua ini terdapat 4 step di dalamnya, tapi di setiap stepnya memiliki langkah-langkah yang lumayan banyak, sekitar 10 untuk masing-masing stepnya. Jadi langkah kedua adalah examine functionality of the TCP and UDP protocols. Pada part 2 step pertama, examine HTTP traffic as the client communicate with the server. Jadi tadi setelah kita melakukan part pertama, kita diminta pada step pertama part kedua ini adalah untuk mereset simulation. Jadi kita klik tombol simulation. Jadi pada simulation panel ini sudah bersih dan bisa dilihat di setiap device-nya sudah tidak ada videonya. Kemudian kita diminta untuk memfilter traffic-nya agar yang diminta hanya menampilkan HTTP dan TCP video saja. Jadi kita pertama pilih ini, edit filter. Kemudian kita, karena kita hanya butuh HTTP dan TCP, jadi di DNS ini kita uncheck list. Pada bagian SMTP ini juga kita uncheck list. TCP itu yang kita butuhkan, jadi kita tetap checklist. UDP kita uncheck list. HTTP tetap, dan POP3 kita uncheck list. FTP juga, karena kita hanya butuh HTTP dan TCP. Selanjutnya langsung kita close. Dan dapat dilihat di sini, list filternya adalah HTTP dan TCP saja. Selanjutnya, kita ke klik HTTP client. Ini bisa kita langsung close saja. Karena tadi kita sudah melakukan simulation di part pertama, bisa langsung kita close saja. Kemudian kita pilih browser, web browser, dan kita masukkan URL yang ada di sini. Kita copy saja biar tidak ada kesalahan. Kemudian klik go untuk mengkonekkan server ke HTTP. Dan dapat dilihat lagi pada bagian HTTP sudah ada videonya. Kemudian jangan kita close, tapi kita minimize. Kemudian kita klik capture atau forward lagi pada bagian video ini, dan melihat sampai warna dari video ini berubah. Gitu. Kita klik percobaan pertama, videonya masih dikirimkan ke switch. Klik yang kedua, baru dikirimkan ke multi-server. Klik yang ketiga, dari multi-server dikembalikan ke switch. Dan klik yang keempat, sudah terjadi perubahan warna, dan ada tanda centang, tandanya data sudah dikembalikan ke device pengirimnya. Kemudian, kenapa tadi memakan waktu yang cukup lama untuk melakukan perubahan warna pada video dari HTTP, karena video yang semula bertipe TCP itu kan harus diubah menjadi HTTP, dan itu melalui proses yang panjang, yaitu pengiriman video ke switch, kemudian switch mengirimkan ke multi-server, kemudian dari multi-server dikembalikan ke switch, baru dari switch dibalikan lagi kepada HTTP, dan
barulah di situ warnanya akan berubah. Kemudian kita pilih video ini, kita pilih yang outbound detail, kemudian click the video envelope to show video details. Click the outbound video details tab and scroll down to the second to the last section. Jadi, what is the section label adalah TCP ya. Section label adalah TCP. Terus, are this communication considered to be reliable? Yes, jawabannya iya. Terus dari data itu kita dari sini kita dapat menjawab, dapat mengetahui source port-nya yaitu 1026, destination-nya 80, sequence number-nya adalah 1, acknowledge number-nya adalah 1, dan untuk lainnya dapat kita lihat di sini. Kemudian untuk menjawab pertanyaan pada langkah ke-6, which TCP flags are set in the video? Kalau dari sini, kita dapat menyimpulkan TCP flags-nya adalah fin. Selanjutnya, langkah selanjutnya, kita tutup saja ini. Kemudian kita klik capture forward ini sampai ada checkmark return to the HTTP client. Jadi ini sudah ada checkmark return-nya. Kemudian kita pilih yang inbound pada video envelope. Oh, berarti yang ini. Kita pilih ini. Sama halnya tadi yang pada outbound, kita dapat melihat perbedaan pada source port dan destination port-nya. Kalau tadi source port-nya adalah 1026 dan destination-nya adalah 80. Hal ini terjadi karena sumber pengirimannya berganti. Kalau yang tadi awalnya dari HTTP client ke switch, kemudian ke multi-server, kemudian dari multi-server dikembalikan ke switch, dan dari switch kembalikan ke HTTP. Sedangkan pada bagian ini adalah data dikirimkan dari multi-server ke switch, baru ke HTTP. Sehingga destination port dan source port-nya berubah atau bertukar. Kemudian, selanjutnya kita dapat melanjutkan ke part 2, step 2. Untuk part 2, step 1, pada bagian window video information at device, kita dapat meng-close-nya, kemudian kita reset simulation. Lanjut ke step 2. Pertama, kita buka command prompt yang ada pada FTP client. Sebelumnya, karena tadi kita pada part 1 sudah melakukan simulasi pada part 1, maka data ini masih ada di sini. Jadi kita harus menutup semua yang
Tadi hanya kita minimize. Pada bagian HTTP client ini kita close. Pada bagian DNS client ini juga kita close. Pada bagian email ini juga kita close. Baru kita mulai lagi seperti langkah pertama tadi. Jadi kita di FTP client, kita masukkan username-nya adalah FTP 192.168.1.254. Kemudian kita enter. Sama halnya dengan tadi kita minimize. Kemudian pada simulation panel juga sudah ada tipenya adalah FTP. Kemudian pada bagian device FTP client juga sudah ada videonya. Kemudian kita klik capture forward. Tapi sebelum itu kita edit filter dulu, karena yang kita butuhkan adalah FTP dan TCP. Jadi pada bagian HTTP ini kita pencet, kemudian kita cek yang FTP, lalu kita close. Sama halnya seperti yang tadi, pada bagian event list filternya ini hanya muncul FTP dan TCP. Selanjutnya, kita klik capture forward. Sampai ada tanda checklist di bagian videonya. Kemudian kita pilih video yang terakhir ini, kemudian kita lihat infonya. Setelah itu kita lihat yang di sini. Kemudian kita lihat pada bagian input videonya, kita scroll ke bawah. Kemudian dapat kita lihat jika source port-nya adalah 1026 dan destination port-nya adalah 21. Untuk sequence number-nya 46, acknowledgement number-nya adalah 103, dan ini semua dapat kita lihat di sini. Kemudian sama halnya tadi, kita dapat melihat perbedaan di source port dan destination port pada inbound dan outbound. Begitu step 2 sudah kita lakukan. Selanjutnya kita dapat melakukan step ketiga, yaitu examine DNS traffic as the client communicate with server. Pertama kita reset dulu ini. Kita reset semua.
kemudian kita close FTP client-nya. Kemudian langkah pertama adalah repeat the step in part 1 to create DNS traffic-nya. Kita ikuti pada bagian step 4 pada part 1 untuk generate DNS traffic-nya. Pertama, klik DNS client, kemudian kita pilih command prompt-nya. Kemudian kita masukkan ns lookup multi server.pt.edu. Kita enter. Setelah tadi kita masukkan ns lookup multi-server pada command prompt di DNS client, akan muncul video pada bagian ini. Kemudian, tahap selanjutnya adalah kita edit lagi di filternya. Kemudian hanya menampilkan DNS dan UDP. Jadi ini DNS-nya. Kemudian kita unsen HTTP, FTP, SMTP, TCP, UDP kita pakai, POP3-nya kita uncheck. Kemudian kita close. Seperti biasa, pada bagian event list filternya hanya akan muncul DNS dan UDP. Selanjutnya, kita klik the video envelope to open it. Jadi kita klik ini. Kemudian kita lihat output-nya. Pada bagian OSI layer ada pertanyaan, what is the layer 4 protocol? Pada layer 4 itu adalah UDP dengan source port-nya 1025 dan destination port-nya adalah 53. Selanjutnya, are this communication considered to be reliable? Yes. Jawabannya adalah iya. Kemudian, langkah selanjutnya, open the output video details and find the UDP section of the video format. Record the SRC port and test port. Kita harus mencari UDP section. UDP section ada di sini. Source port-nya adalah sama yang tadi kayak di OSI model 1025, destination port-nya adalah 53. Kemudian ini bisa kita close saja. Kemudian kita klik capture sampai videonya ada tanda check marks-nya. Kemudian kita klik 1, 2, 4. Dan ini sudah ada tanda check marks-nya. Kemudian kita buka video envelope-nya. Ini, kemudian kita pilih inbound details. Kita lihat pada bagian UDP, source port-nya jadi 53, sedangkan destination-nya berubah jadi 1025. Hal ini sama kayak tadi penjelasannya, karena ketika video udah ada tanda checklist-nya,
Berarti kan data sudah dikembalikan dari multi-server. Hal inilah yang menyebabkan source port-nya dan destination port-nya berubah. Setelah itu, close the video. IP address-nya dapat kita lihat di sini. Source IP-nya ini dan destination IP-nya ini. Kemudian step 3 ini sudah selesai. Dapat kita close, kemudian kita reset simulation. Kemudian lanjut ke step 4. Sama kayak tadi, kita harus mengulang step 4 pada part 1. Kita step 4 pada part 1, kemudian kita klik DNS, kemudian kita masukkan, ini kita close dulu bisa, kemudian kita klik DNS, kemudian kita klik command prompt, kemudian kita masukkan ini, nslookup multi server .pt.ptu. Kita enter, ini sudah muncul DNS videonya. Kemudian kita lanjut ke step 4-nya. Kemudian kita send an email. Jadi kita klik pada bagian ini, kita send an email ke kemudian edit filternya lagi. Kita butuh POP3, MTP, sama TCP. Ini kita uncheck. DNS-nya juga kita uncheck. Kemudian kita close. Kemudian kita ulang ya untuk pembuatan DNS kliennya. Kita klik command pro. Jadi setelah kita memasukkan nslookup ini, kemudian kita mengatur filternya, kemudian kita kemudian selanjutnya kita pilih video, terus klik upload detail, terus scroll down sampai last section itu DNS query, kemudian terus source portnya 1025, destination portnya 53,
Selanjutnya, untuk outbound-nya ini untuk Salesforce Tematika Destination 1025 uh, untuk menjawab pertanyaan yang ini yang terakhir, kenapa the port and sequence number-nya berbeda dari sebelumnya? Itu disebabkan karena kan awalnya DNS ini dikirimkan masuk ke multi server, habis itu dikembalikan lagi kepada DNS. Jadi kayak terjadi perubahan search portnya, perubahan pengirimnya. Jadi mereka bertukar. Begitu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.